kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking praja luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi harakatis syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aynama kana min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati auliya itis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wana khususon ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wana khususon
ila hadrati muallifu hadal kitabi ma'rifati Sunan Kalijogo Kyai Haji Ahmad Qadim qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususon ila hadrati walidayya. Khususon ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin wa fasahata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asra hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah majelis Rikhlatur Rohaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo, pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin, ikhwani rahimakumullah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, ya, ngalap barokah dengan melaksanakan bedah buku, ya, yang berjudul Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, yang ditulis oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fadil. Semoga dengan wasilah kita melaksanakan bedah buku Makrifat Sunan Kalijaga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian. Amin. Mampu memahami makna-makna serta hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga akan menambah wawasan tentang kehidupan, wawasan tentang keagamaan, khususnya adalah agama tauhid, dinul tauhid, yaitu dinul Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, sudah buku kita akan kita bacakan ulang dari halaman 22, ya, bait kedua. Ya, bentar. Halaman 24. sabar Pak.
sebentar. Halaman 22 bait ketiga. Ya ada bait-bait itu ya. Alinea lah kalau bahasanya. Doa erat kaitannya dengan aku atau ingsun sejati. Ketemu nggak? Ya. Iya betul ya. Ya alinea sudah. Ya. Karena kemarin masih bahas tentang ingsun sejati dan kaitannya dengan doa. Pada yang lalu kan apa hubungannya makan, minum dan doa. Setelah itu mana hubungannya doa dan ingsun sejati. Belum selesai, sabar. Bersambung ke episode berikutnya yang akan datangan itu ya. Sekarang kita bacakan ulang aja supaya nyambung ya. Baik, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur ilahi dan pancaran nur hikmah ya, sehingga ilmu-ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu-ilmu yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 22. Namun sebelumnya seperti biasa ngaji malam-malam daripada ngantuk. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang mau ngopi, monggo kopinya diseruput dulu. Kalau yang suka ngerokok ya monggo rokok. Kalau yang nggak ada rokok, ini saya ada rokok Tursin ya. Silakan. Ya ada rokok Tursin. Minta aja sama Agan. Ya banyak stoknya lah, minta aja lah. Ya urusan belakangan. Sediatur Andre. Minta aja. Betok nih. Kereta kok Kereta. Pun monggo silakan. Kan yang bacain saya. Iya. Kalau saya nggak bakalan ngantuk. Kalau sampai yang dengerin takutnya ngantuk. Ngopi lah. Karena perlu kopinya ben rada kental. Nah, gue kopinya kental, gulanya sing rada adem. Ben ora kuper. Nah, kuper itu terus pikirannya sempit. Pikirannya sempit. Orang kalau pikirannya sempit nanti ilmu Allah yang luas juga jadi sempit. Nah itu. Ya kalau ini sempit akhirnya ya Islamnya nyoba nyempitin jalan. Kalau nyoba nyempitin jalan. Jadi ribet. Monggo. Itu kan enggak. Santai aja. Iya. Saya tak baca. Saya bacakan ulang di halaman 22. Baik ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Doa erat kaitannya dengan aku atau ingsun sejati. Ingsun sejati menguasai raga, sedangkan ego dikuasai raga atau segenap indra jasmani. Ego itu lebih dipengaruhi oleh raga dan indra jasmani. Bila tuntutan raga saja yang harus dipenuhi, maka yang dipenuhi itu nafsu kita. Yang dituruti itu kemauan ego. Justru ingsun sejati tertutupi. Jadi tertutupi oleh nafsu dan ego. Maka kalau pengen lancar ya harus ada proses pelepasan. Yang paling berat itu berjuang melepas nafsu dan ego. Itu perjuangan jihad yang paling besar. Kata Kanjeng Nabi. Padahal sebenarnya raga hanyalah pakaian bagi ingsun sejati.
Raga ini cuma pakaian bungkus casing. Ya, bagi ingsun sejati. Ingsun itu sebetulnya aslinya mah bahasa Arab. Ya, diadopsi lah. Makanya Jawa sama Arab itu banyak kesamaan, syukur. Nah, Gitu? Sabar. Sebetulnya. sabar. Sabar. Wong Jawa ya sabar, Arab ya sabar. Wong Jawa ya syukur, Arab ya syukur. Wong Jawa ingsun, Arab ya ingsun. Ingsun itu kalau dibaca ekfa menjadi Ingsun. ingsun. Nun mati ketemu sin. Tulisannya insun. Insun, insan, insin. Bacanya ingsun, ingsan, insin. Insan itu bahasa Indonesianya manusia. Ingsun sejati berarti manusia sejati, sejatinya manusia. Manusia yang fitrah, fitrahnya manusia. Nah, itu kan udah ketutup nafsu dan ego, wah, repot. Ya kan? Jongrongane ketoke menungso ning kelakuane kaya wedhus. Apa yang mau buandel? Ini ora kaya wedhus ya kaya ke bu. Udah bisa dipahami nih ya? Oke. Itu ya. Jadi raga ini hanya pakaian bagi ingsun sejati, bungkus. Gitu ya. Casing bagus. Baterainya ngedrop, paketan habis. Gimana? Pol. Makanya jangan terpedaya, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan tampilan-tampilan yang kelihatannya menggiurkan. Casing, paham ya? Oke. Dapat dibayangkan apa jadinya jika seseorang yang berpakaian hanya memenuhi pernik-perniknya pakaian itu sendiri. Niscaya ia akan tersiksa karena pakaian yang terlalu menyita perhatiannya. Aksesoris. Sementara isinya tidak ada aksesoris, rusak kabeh. Oke ya, nggak diperhatikan. Kita memang sering tertipu. Kita bekerja keras bukan demi ingsun kita yang sesungguhnya, tetapi demi raga kita. Kita hamburkan uang banyak untuk beli makanan yang mahal. Kita lupa terhadap gizi atau nilai yang sesungguhnya yang kita dapatkan dari makanan. Kita lebih terpikat gengsi daripada gizi. Padahal raga yang kita pakai ini pelan-pelan tetap mengalami keusangan. Raga kita ini makin lama makin usang. Seiring berjalannya waktu berubah, semakin berkurang. Kan begitu kalau di Quran ada itu. Di Quran ada, ya. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Wa nu'ammirhu, dan siapa saja yang aku panjangkan umurnya, aku berikan umur padanya, nunakkisu, aku kurangi. Nakis itu kurang, aku kurangi. Fil khalqi, pada penciptaannya dikurangi. Yang dulu gagah makin berkurang, tidak gagah lagi. Yang dulunya kulitnya kencang sudah nggak kencang lagi, jadi kendur. Pipinya gambleh, lambene pating celetot, untune entek, tenaganya Kurang. loyo.
Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi. Jadi raga ini semakin lama semakin usang, semakin lemah, akhirnya musnah. Dari tanah kembali masuk ke dalam tanah, liang lahat. Betul nggak? Kembali pulang ke Sukabumi. Arahnya balik papan. Oh, pas. Oke ya. Jadi kembali. Raga yang kita pakai ini pelan-pelan tetap mengalami keusangan, cepat atau lambat akan tak berguna lagi bagi diri sejati. Ora gunane dikubur. Raga harus diganti dengan raga lain lagi. Makanan, minuman sebenarnya sekedar untuk menyambung hidup, bukan tujuan hidup. Jadi makan minum hanya untuk menyambung hidup, bukan tujuan hidup. Loh, apa nggak boleh orang mempunyai pakaian mahal, mobil mewah, rumah indah, dan segala hiasan yang serba wah? Oh, ya tentu saja. Siapa yang larang? Tentu saja boleh aja, malah harus. Harus, kalau nggak wajib tapi harus, malah harus, boleh. Asal tidak melupakan kebutuhan hakiki dari ingsun sejati yang nggak boleh, ya kan? Urusan raga dibela-belain, betul nggak? Urusan ingsun sejati malah diabaikan. Urusan lahir diperjuangkan, urusan batin terabaikan. Jangan. Yang juga dinamakan kebutuhan batin kita. Ada kebutuhan batin. Kebutuhan batin tidak bisa dipenuhi dengan energi dari materi. Ya kan? Belum tentu orang yang duitnya banyak batinnya tentrem. Belum tentu batinnya bahagia. Banyak orang yang kaya, duitnya banyak, nggak tentrem, nggak bahagia. Lihat orang-orang tukaran selebritis itu. Orang apa, suami ganteng, istri cantik, mobil mewah, rumah megah, duit banyak. Ya kan? Harusnya kan adem, ayem, tentrem rumah tangganya. Pegatan. Apa meneh cuman sampean ora pegatan. Kayak pegatan loh. Sampean pegatan galak. Gini bener? Jangan kecil hati ya. Jangan kecil. Jangan. Ukure wajar. Wong sing sumpah ya pegatan. Ya kan? Nggih. Lu pegatan lo bikin galak. Pegatan golek nek pegatan. Ya, Pak. Nggih. Dandani nek iso didandani ora dandani gawe anyar. Gawe omah anyar. Iso direnovasi yo, direnovasi. Tetel sing rusak diganti sing apik ngono. Tapi nek ora iso yo gawe omah anyar ngono lah wis. Ini bener. Energi itu harus dipenuhi oleh energi halus. Ya. Energi metafisik atau energi rohaniah. Gitu ya. Berarti itu urusan rohaniah. Dari energi inilah yang bisa mengekalkan kehidupan ingsun sejati. Roh itu tidak ada matinya. Roh itu tidak ada tuanya. Roh itu tidak ada lemesnya. Makanya roh yang kita pakai, ini roh kita dari zaman dulu. Dan masih roh yang dulu-dulu juga. Tapi fisik kita ini bukan fisik yang dulu. Fisik yang sekarang. Ojo dong gaya, kowe wis tuwek. Guyu lho. Nggih. Tuwek gaya. Hah? Dengkulmu lho mulai ngilu-ngilu. Gayamu kayak ya.
Ya Mbak ya? Nggih. Nggih. Tapi mboten. Iya. Itu energi rohani ya itu. Nah, kita lanjutkan. Energi ini dibutuhkan untuk menyempurnakan pertumbuhan ingsun sejati agar bisa kembali kepadanya. Jadi energi ruhaniyah dibutuhkan untuk menyempurnakan pertumbuhan ingsun sejati agar ingsun sejati bisa kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Pakai huruf gede kalau ditulis. Iya. Kepada siapa? Ya Allah. 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 Itu ingsun. Ingsun itu kata asal dari ingsun itu manusia, ingsun sejati berarti manusia sejati. Nah, kemudian ingsun diartikan aku. Aku itu mesti kembalinya kepadanya, mesti diterima. Nek amal ibadahmu ora diterima. Karena Allah nggak butuh amalmu. Jadi tiket surga juga nggak bisa. Jadi sampean kalau ngaji, sholat apa, jangan kok anggap tiket nggo mlebu swarga. Gusti Allah ora anggap butuh kok. Enggak. Amalmu baik buruk, ibadahmu baik buruk, kembali hanya untuk kebutuhanmu. Kalau rohanimu, ibadahmu baik, itulah energi makanan yang dibutuhkan oleh batinmu. Tapi nek ibadahmu rohaniane turu, ya sarungmu tok sing apik, pejimu tok sing apik, sajadahmu apik. Betul nggak? Makanya kan lucu kalau orang sholat diancam neraka wel. Orang sholat kok celaka, betul nggak? Hal-hal kayak gini kita nggak pernah renungkan. Jadi amal kita, ibadah kita kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Allah nggak butuh. Seluruh dunia beriman semua, beribadah semua, Allah nggak untung. Betul? Betul. Seluruh dunia ini kafir semua, nggak mau taat, nggak mau ibadah sama Allah. Allah nggak akan lengser dari ketuhanannya. Mau dikira Gusti Allah rugi kok. Kalau dapurmu orang belas. Jadi nggak mungkin balik orang nggopo, orang nggak butuh ibadahmu, ibadah modelmu. Tapi ingsun sejati ini kembali kepadanya, mesti diterima. Makanya amal ibadahmu semua nggak diterima oleh Allah. Tapi nek aku mesti diterima. Sombong? Sombong? Orang. Aku ini ingsun. Ingsun sejati ini yang nanti akan kembali kepadanya. Inna sesungguhnya ingsun, satu hune ingsun, lillahi kagungane Gusti Allah. Inna setuhune ingsun lillahi iku kagungane Gusti Allah. Wa inna dan satuhune ingsun ilahihi maring Gusti Allah rajiun kembali mulih. Jadi ingsun pulangnya kemana? Punya siapa? Balik itu diterima apa tidak? Emang punya dia. Masih mau salah paham? Jangan salah paham lah, ngopine yang kental jadi gak salah paham. Aku kemarin ngomong gitu sombong banget kiai katanya. Kurang sombong. Loh, kenapa sampai manggut-manggut? Baru nggak tau? Emang sengaja kemarin saya nggak tak tunjukkan kenapa saya berani. Itu dasarnya. Halo. Keren ya? Keren. Oke, lanjut. Jadi energi itu dibutuhkan untuk menyempurnakan pertumbuhan ingsun sejati agar bisa kembali kepadanya. Jadi urusan gini, urusan itu biar bisa kita kembali ke sana.
Jadi agama apapun yang benar itu mengarahkan umatnya agar bisa kembali kepada Tuhan. Berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Oke, itu orang tidak melayap nang dindi. Bukankah kita sudah biasa mendengarkan ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan kita kembali kepadanya. Sering dengar? Ring. Iya. Cuman kalau kita sering dengar kan, yang pandangan kita kan, oh si fulan kembali berpulang ke rahmatullah, nggak pernah berpikir aku kapan ya. Pernah mikir kan? Enggak. Iya. Nggak tahu mikir ngono. Nah, kita ini cepat atau lambat tuh akan kembali kepadanya. Makanya harus jadi orang cerdas. Tanya orang cerdas sebenarnya hanya Muhammad Luqman yang udah bisa wasiat tentang orang cerdas. Oh iya, bapak yang praktek, saya teori kan ada juga nih. Kok ngono teh? Punya kafan, Pak. Udah ya. Perhatikan kalimat yang menyatakan kembali kepadanya. Nyanya itu mesti pakai huruf gede. Paham? Dong ya? Paham? Oke, kita lanjutkan kalau paham. Perjalanan kita sebenarnya berakhir pada dia, bukan berujung pada surga atau neraka. Bukan kita nggak percaya sama surga neraka, bukan. Tapi perjalanan kita berujung kepada Allah, karena kita milik Allah. Tapi ya, surga atau neraka hanyalah terminal sementara. Keduanya dicantumkan dalam kitab suci Al-Quran untuk memberikan motivasi bagi manusia agar dapat kembali kepadanya. Pun, lanjut ya. Dengan iming-iming surga dan ancaman neraka, manusia akan berusaha menyucikan hidupnya agar bisa kembali kepada yang maha suci. Karena kita berangkat ke dunia dalam keadaan fitrah suci, maka kembali juga harus dalam keadaan suci, karena kita kembali menghadap kepada Zat yang maha suci. Gini betul? Kalau bahasa Isra Mi'rajnya, berangkat dari rumah suci Masjidil Haram menuju ke rumah suci Masjidil Aqsa, naik ke permukaan untuk menghadap Allah Zat yang Maha Suci, dimulai dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Oh, nah ayat itu dimulai dengan Maha Suci. Ngono lho nek Isra Mi'raj iku kudune. Nggih sampeyan. Nggih. Memang oleh-oleh. Nabi Muhammad kembali dari Isra Mi'raj membawa oleh-oleh, salat 5 waktu. Wah, kan lucu ya? Oleh coba tuh. Nah sekarang gini aja, kalau memang sholat 5 waktu itu oleh-olehnya Rasulullah Isra Mi'raj, sekarang sampean sudah sholat bertahun-tahun oleh-oleh opo? Dar pun. Pun, lanjut. Ngono lho biar dosa sadar. Nah, kita lanjutkan. Ingsun sejati sebenarnya tidak butuh makanan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini. Tidak memerlukan makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Karena ingsun sejati merupakan manifestasi pengejawantahan dari zat ilahi. Ayat ilahi ayat. Tetapi kelangsungan hidup ragalah yang memerlukannya. Raga mengalami proses lahir, tumbuh, berkembang, tua, dan akhirnya mati. Proses dari lahir hingga mati memerlukan makanan dan minuman dari bumi ini. Jadi, tumbuhan dan hewan tidak dapat digunakan untuk mengekalkan raga. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan juga mati.
sesuatu yang mati tak akan bisa mengekalkan. Pun sadar. Lanjut ya. Makanan dan minuman diperlukan sebatas untuk menjaga kesehatan tubuh. Selebihnya dibuang. Jika tak terbuang, kelebihan makanan dan minuman bisa menjadi racun di dalam tubuh alias toksin. Ya, adanya di lambung, makanya lambung kudu diresiki. Sampai itu produksi racun bendino ning ora tahu diresiki. Nah, timbullah berbagai macam penyakit, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, tensi naik, jantung berdebar, tengkoke kaku, awak loro kabeh. Untung ada yang tukang urut, kalau enggak itu ya. Yang akhirnya menimbulkan penyakit yang justru merusak kesehatan tubuh. Karena itu agama mewanti-wanti agar manusia makan dan minum secukupnya saja dan tidak melampaui batas. Makanya Allah nyatakan kulu wasrobu walatus seribu. Makan itu diperintah Allah. Makanlah kamu, minumlah kamu, ning jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Penak toh? Penak nak dikongkon mangan, ora kok nyambut gawe. Kon mangan kon ngombe jangan berlebihan, ora kok nyambut gawe ora. Apa yo ngomong nyambut gawe? Kaya iso nyambut gawe wae. Kaya iso nyambut gawe. Kemudian mulai ya. Lalu apa hubungannya makan, minum dan doa? Ya kan? Anjuran kalau makan, minum kan doa kemarin kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pakai ditanyakan lagi, Pak. Apa hubungannya, Pak? Terhindar dari neraka sama makan. Wah, kayaknya. Ngono iki konten. Takutnya pada menua. Pertanyaan anak-anak, Pak. Anak-anak, Pak. Kami mewakili anak-anak, Pak. Padahal itu unek-unek pikirannya. Yelo. Ya, lalu apa hubungannya makan, minum dan doa? Setelah itu, mana hubungannya doa dan ingsun sejati? Oke? Sabar. Ngopi dis. Ngopi dulu, ngopi. Jangan ngopi dulu, sabar. Sabar, nggak usah ke susu, ngaji itu santai lah. Susah busuk. Slow aja, baru jam 9. Monggo Pak, monggo. Ayo mau rokokan. Timbangannya ngantuk. Ya kan? Coba bayangkan loh, ngaji itu loh, iso turu ganjel-ganjel ya coba. Coba. Ngopi. Padahal deket ya. Ya. Kok gak keberisikan ya loh, sampean kok malah turu loh, malah do ngantuk ya loh. Jadi ruang pengajian berisik, sampean malah do turu ngantuk malah. Masa do keberisikan ngaji rene loh, ben iso turu. Yang pada gak bisa tidur ke sini biar itu lihat loh, yang pada itu pada ceklak buaya. Pantesan milih duduknya di belakang sambil nyender. Nah, emang iya kan kalau saya kan lihat sampean. Mungkin dia lelah. Saya di sini lihat sampean semua satu-satu. Sampean rame-rame kan cuma melihat saya. Makanya saya nggak ngantuk-ngantuk karena perhatikan orang banyak. Sampean enak aja dikira aku gak iso ndelok sampean lah. Tenang aja, kayaknya nggak melihat. Saya itu ke sana, sampean kelihatan semua sekian banyaknya ini. Sampean sekian banyak cuma lihat saya, makanya aku orang ngantuk aku. Loh kok ketawa sama Mbak? Nggih. Betul kan kok. Udah yang mau ngopi. Udah rokoknya dinyalain nggak apa-apa. Namanya juga santai aja lah. Yang penting pikiran lan atine urip. Amin. Timbangane ke urip atimu mati. Amin.
Pun monggo. Ngaji ngene kurang piye no? Ya kurang penak wae. Hah? Sabar.